dan Yosafat dan Raja Edom kepada Elisa. Tetapi berkatalah Elisa kepada Raja Israel, apakah urusanku dengan engkau? Pergilah kepada para nabi ayahmu dan kepada para nabi ibumu. Jawab Raja Israel kepadanya, jangan begitu, sebab Tuhan memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Moab. Berkatalah Elisa, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, jika tidak karena Yosafat Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Kemudian berkatalah ia, bagilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit. Sebab bagilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Kamu akan memusnahkannya segala kota yang berkubu dan segala kota pilihan. Kamu akan menumbangkan segala pohon yang baik. Kamu akan menutup segala mata air, dan kamu akan merusakkan segala ladang yang baik dengan batu-batu. Keesokan harinya, ketika orang mempersembahkan korban, datanglah dengan tiba-tiba dari arah Edom, lalu penuhlah negeri itu dengan air. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, saya akan terangkan sedikit latar belakang ayat ini. Awalnya ada suatu raja, yaitu Raja Moab, yang tunduk dan memberikan upeti selalu kepada Raja Israel, yaitu Ahab. Tetapi setelah Ahab ini meninggal, maka Ahab ini memberikan tahtanya kepada anaknya yang namanya Yoram. Tetapi oleh karena suksesi pergantian kerajaan dari Ahab kepada Yoram, maka Raja Moab tidak mau lagi tunduk kepada Raja Israel. Maka segala upeti yang biasa ia lakukan tidak diberikan lagi. Bahkan ia ingin berkata kepada Raja Israel bahwa dia tidak tunduk lagi dan tidak takluk kepada Raja Israel. Hal ini membuat Raja Israel, yaitu Yoram, meminta tolong kepada sekutunya yang namanya Yosafat Raja Yehuda, dan juga kepada Edom. Dia berkata, bantulah saya, mari kita bersama-sama memerangi Yoram dan memerangi Raja Moab. Karena ia tidak mau tunduk lagi kepada saya. Dan Yosafat berkata, oke, kita bersama-sama. Kita bertiga akan memerangi yang namanya Raja Moab. Singkat cerita, maka orang bertiga ini pergi berangkat dengan prajurit-prajuritnya untuk memerangi yang namanya Raja Moab. Selama perjalanan mereka, kata firman Tuhan, selama 7 hari mereka tidak menemukan yang namanya air untuk minum prajuritnya, untuk minum daripada ternak-ternaknya mengikuti mereka, untuk minum daripada kuda-kuda mereka. Sehingga Raja Yoram berkata bahwa 3 orang berani raja ini akan diserahkan oleh Tuhan kepada Raja Moab. Perkataan ini merupakan satu perkataan penuh kekhawatiran, karena ia melihat ada tanda-tanda kekalahan bagi mereka, sehingga mereka berkata, Tuhan akan menyerahkan kita kepada Raja Moab. Dan waktu itulah maka Yosafat bertanya, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan?
Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, saat hidup kita melihat di depan sudah gelap, saat perjalanan hidup kita melihat bahwa ekonomi kita semakin merosot, kita punya studi kita tidak akan bisa lagi diperpanjang karena mungkin beberapa hal, atau mungkin juga kita punya niatan untuk membangun satu rumah tangga, tetapi kita melihat untuk perjalanan menuju itu begitu sulit sekali dan penuh dengan segala perjalanan yang terjal dan berbagai-bagai macam tantangan. Atau mungkin saja usaha kita melihat sudah mulai redup. Sekarang ini ekonomi sudah mulai gonjang-ganjing pasca Covid. Banyak PT-PT yang mulai gulung tikar dan banyak juga karyawan-karyawan sudah mulai dirumahkan. Dan imbasnya sampai hari ini ekonomi kita. Kita boleh saksikan di sana sini ada PHK, di sana sini ada PHK, di sana sini ada pengurangan. Kalaupun masih survive, mungkin gajinya akan dikurangi. Saudaraku, itu merupakan satu tanda-tanda yang kita boleh lihat, merupakan satu tanda-tanda kekalahan akan hidup kita. Sama seperti Yoram, sewaktu ia berjalan ingin menaklukkan yang namanya Raja Moab itu. Tetapi selama ia perjalanan dia melihat ini ciri-ciri kekalahan. Bagaimana mungkin orang yang haus, bagaimana mungkin kuda yang haus, yang lapar, bagaimana bisa memenangi peperangan? Ya, orang berpikir ini sudah diambang daripada kehancuran kita ini. Kalau begini ceritanya, kita sama saja dengan bunuh diri. Kita sama saja dengan mengantarkan nyawa kepada Raja Moab. Tetapi saudaraku, untung di sana ada Yosafat. Maka Yosafat berkata, adakah di sini Nabi Tuhan? Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, saat hidup saudara sudah mulai menurun. Saat ekonomi usaha sudah mulai menurun, saat segala sesuatu persoalan sudah mulai menimpuk, sampai kita menganggap kita tidak kuat lagi. Saudaraku, jangan cari sesuatu yang salah. Jangan pribadi yang salah kau cari. Jangan tulangmu kau cari. Jangan abang borumu kau cari. Jangan dari pergi ke dukun-dukun kepada orang-orang pintar supaya selesai persoalanmu. Jangan. Tetapi Yosafat berkata, adakah di sini Nabi Tuhan? Maka dia mulai mencari Tuhan. Puji Tuhan. Dia mencari Tuhan. Dia mungkin berpikir kami sudah salah langkah. Kami sudah diawali dengan ketidakbenaran, berjalan tanpa Tuhan, berjalan dengan memakai akal pikiran, dengan bersama-sama tiga raja, dengan rakyat, dengan seluruh daripada kekuatan. Tentulah Raja Moab itu akan kalah. Raja yang kecil, raja yang lemah akan kalah. Ternyata pikiran mereka salah. Dan Yosafat menyadari dan dia kembali dan berkata, kita harus cari Tuhan. Kita harus cari pribadi Tuhan. Sehingga dia berkata, adakah di sini Nabi Tuhan? Salah seorang pegawai Israel berkata, ada seorang yang namanya Elisa bin Shafat. Dan Yosafat berkata, oh, di dalamnya ada firman Tuhan. Saudara, aku kekasih dalam nama Yesus, sering sekali kalau waktu kita dalam keadaan pikiran tenang, pikiran cerah, semua tercukupi, karena kita bisa menentukan kita mau kemana, arah kemana. Tapi yang sering sekali menjadi persoalan adalah saat segala sesuatu tertutup, kita tidak tahu mau kemana, mencari tahu kemana, dan kita juga tidak mencari pertolongan kepada Tuhan, tapi malah kita pikirkan sesuatu yang salah, dan ini yang membuat kita terjebak. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kembali kepada Tuhan. Saat hidupmu merasa sudah tidak berarti lagi, sudah mulai hancur, datang kepada Tuhan. Sebab dialah penjunan itu. Dialah Allah yang membentuk kamu. Bahkan sebelum engkau bakal anak, kata firman Tuhan, Dia sudah menenun, membentuk, mengetahui isi hatimu, mengetahui segala saraf-saraf dalam seluruh hidupmu.
Dia bisa ubahkan, dia bisa. Asal satu syaratnya, pertama sekali cari Tuhan. Saudaraku kekasih dalam nama Yesus. Yang kedua, setelah ketiga raja itu mulai mencari Tuhan atas inisiatif daripada Yosafat, maka yang kedua sekali mereka melakukan sesuatu yang di luar dugaan kita, yang bahkan anak Tuhan pun sering sekali tidak melakukannya. Bagaimana Yoram tidak mengingat-ingat kesalahan, Yoram tidak mendendam, Yoram tidak mau melukai. Sewaktu mereka datang kepada Elisa, maka Elisa temperamen, Elisa marah. Elisa berkata, apa urusanmu kepadaku? Hai raja, pergi bertanya kepada nabi bapamu, pergi bertanya kepada nabi bapamu sama nabi ibumu. Saudaraku, kalau Yoram mau marah, bisa saja langsung ditangkap Elisa itu. Saudaramu, Pak tangkap. Bukankah gurumu yang membunuh nabi-nabi ibuku? Bukankah gurumu yang membunuh nabi-nabi bapakku? Kalau Yoram mau tahu dan dia marah dan dia dendam dan ingat-ingat apa yang diperbuat oleh guru daripada Elisa itu kepada bapaknya Ahab. Kan Ahab meninggal oleh karena nubatan daripada Elia. Kalau sebenarnya saya katakan, cukup mati mana anak torasmu, saudara akan senang kepada saya, walaupun itu dari Tuhan. Saudara akan marah. Pak mati-mati itu Pak ditaruh soko. So diurut sudah tua-tua ki. Kau buat nubatan-nubatan seperti itu, dan apalagi benar-benar mati, makin kesal lah saudara. Tapi tidak seperti itu Yoram. Dia ingat bahwa dulu Elia yang dilayani oleh Elisa ini pernah berkatakan seperti ini, beginilah kau nanti, beginilah kau. Dan seperti itulah Ahab meninggal. Dan bahkan nabi-nabi ibunya pun dibunuh oleh Elia. Nabi-nabi bapaknya pun dibunuh. Nabi Asitoret, Nabi Baal dibunuh oleh yang namanya Elia. Datang pula Elisa berkata, pergi bertanya kepada nabi ibumu, pergi bertanya kepada nabi ayahmu. Yoram kan bingung, kan sudah mati. Yang mati bosmu, yang membunuh gurumu, yang membunuh tuanmu. Ayo sih pas lamono. Hari saya duker ho. Saya sudah simpan selama ini amarahku. Kau ikut pula, mati kan bisa saja. Tetapi orang berkata apa? Tidak begitu. Masakan kau mau yang tiga ini mati di tangan Raja Moab? Seorang raja yang penuh wibawa kuasa berkata kepada Elisa, tidak begitu. Dak saya somoni, dak saya nguru kiba. Saudaraku, adakah kita untuk mencapai kesuksesan dengan tidak marah, dengan tidak mendendam, dengan merendahkan diri? Atau karena kita sebaliknya? Somar dong apa tahu roti? Enak dumewar langit dalammu. Saya belum pernah makan dari engkau. Tersoni harta orang tua. Kita akan berkata seperti itu. Saudaraku, kita sering seperti itu. Datanglah kau ke sini mere, datanglah kau ke sini main, datanglah kau ke sini lah ke Jakarta ini. Datanglah ke sini. Sewaktu kita datang ke Jakarta, induk semang kita mungkin sedikit keras berkata kepada kita. Kita selalu menganggap itu reaksi kita kepada induk semang yang marah kepada kita itu dengan cara-cara yang salah. Itu kan menganggap kita itu menjadi sombong, ego, tidak bisa merendahkan diri. Yoram tahu dia butuh pertolongan. Yoram tahu dia harus meminta pertolongan. Yoram tahu Elisa jalan satu-satunya. Sehingga waktu Elisa marah, sewaktu Elisa membentak dia,
dengan sebuah kedudukan raja di pundaknya, tapi dia tetap berkata dengan lembut, tidak begitu. Lo mau ayat nggak apa-apa. Tapi kita orang Batak seperti itu. Gak usah pun ketemu, gak usah pun anggap saya sebagai bereng, gak usah pun anggap saya sebagai anak, gak usah anggap saya sebagai teman. Maka hanya seperti ini saja kau marah-marah kepada saya. Saya pernah ada begitu. Orang mau masuk kerja, kebetulan saya punya teman manajer di salah satu PT di Kemasan. Mereka sudah diterima, saudaraku. Besoknya mereka nggak kerja. Saya tanya kenapa? Begini. Ya, dalam hatiku, yang butuh itu siapa? Bukankah karena sombongnya kita selalu menganggap gaji kecil, dibentak-bentak? Ini tidak adil. Overtime hanya dibayar sekian. Ini tidak benar. Apalagi saudara baru masuk, langsung mau bikin aturan. Harusnya begini. Itu sombong, saudaraku. Coba kita teladani orang ini sebentar dalam posisi ini, dalam kasus ini. Sewaktu Elisa membentak-bentak dia tidak ikut membentak, dia tidak bereaksi negatif, malah dia ada dan berkata tidak begitu. Tak saya songoni, amung akan salpu mai. Coba seorang raja yang bengis, di atas sudah dikatakan dia seorang raja yang jahat, tapi dia mampu berkata seperti itu kepada Elisa, seorang hamba Allah. Kalau mungkin saudara datang dari luar sana beribadah di sini dengan mungkin beranggapan hamba Tuhan itu baik-baik semua, hamba Tuhan itu sopan-sopan semua. Waktu sampai di sini kau lihat sesuatu yang kasar, kau akan turun ke bawah. Kau akan berkata, percuma. Saya pikir pendeta-pendeta baik begini. Ternyata tidak lebih baik dia dan saya. Saya orang Pareman, pasaran, tapi omongannya seperti itu. Tumigong padang bergereja, Pak. Tapi Yoram ini tidak. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudaraku, supaya saudara sukses, supaya ekonomi diberkati Tuhan, supaya rumah tanggamu diberkati Tuhan, patoru diri. Amin. Rendahkan dirimu, gak apa-apa. Orang yang direndahkan atau merendahkan diri, Alkitab katakan setiap orang yang meninggikan diri, dia akan direndahkan. Tapi bagi orang yang merendahkan diri, dia akan diangkat oleh Tuhan. Dan Allah melawan orang-orang yang congkak hati, kata firman Tuhan. Saudara mau sukses tapi dengan sombong, saya mau katakan dua godangnya. Pertama, saudara tidak akan sukses. Yang kedua, kalau saudara sukses, kesuksesan saudara itu akan menghancurkan kamu. Karena sebelum sukses pun kau sudah sombong, miskin pun kau sudah sombong. Apalagi kalau sudah punya kaya, punya uang, punya rumah, punya ini. Sudah betul itu dosa. Sorong piagane ho, ngamang kakumakatan. Sorong piagane ho, sudah bis mata mamereng. Belum ada apa-apa, belum ada uangmu, belum ada hartamu, tapi memandang orang sudah rendah, memandang orang sudah rendah. Apakah Tuhan akan memberkati orang seperti ini? Tuhan tidak akan pernah memberkati orang seperti ini. Kalau begitu, kalau ada orang sombong tapi uangnya banyak, dari mana itu? Itu bukan dari Tuhan. Mungkin oleh karena kekuatan yang tenaganya, mungkin oleh karena cari sana sini mungkin. Tetapi kalau dia pun sukses, cenderung orang ini akan membuat kesuksesannya itu akan menindas orang, akan semakin dia tinggi hati, dan itu tidak disukai Tuhan. Tapi jika kita ingin sukses, berhasil, kita memulai usaha atau apapun pekerjaan kita, office boy sekalian di perusahaan, tidak apa-apa, kerjakan saja.
Kerjakan saja. Amin. Lakukan saja. Berdagang kecil-kecilan bukan tambal ban, silakan. Tidak masalah. Asal dengan rendah hati, dengan sungguh-sungguh kita kerjakan, kita tekuni, dengan ulet, dengan luar biasa. Sewaktu Elisa memarahi daripada Yoram, Yoram berkata tidak seperti itu. Dengan lembut, karena dia tahu dia butuh dia. Karena dia tahu tidak ada artinya sombong, tidak ada artinya tinggi hati, tidak ada artinya marah. Malah akan membuat mereka semakin turun. Saya pernah membaca IQ orang itu yang standar itu sekitar 100-110 standar. Tapi kalau sudah sampai kepada 120-130 itu sudah IQ tinggi, sudah IQ baik. Tapi kalau 140 itu jenius. Tapi kalau IQ di bawah 90 itu IQ-nya orang-orang bodoh. Dan biasanya IQ seperti itu yang sering sekali tersulut amarah. IQ rendah itu paling sering sekali lebih cepat marah dari yang punya IQ tinggi. Jadi kalau ada orang, "Hei, sapi katanya," itu berarti di sini lah itu. Ya lihat aja, mungkin suaminya suka marah. Hebat di TV, suka marah. Ayakin ku berendah atau Aina beruntung dong ke dokter. Karena saya tahu aku saya rendah, saya suka belajar. Dan saya sadari itu. Itu sebabnya kedua ini, rendah hatilah. Jangan mendendam. Jangan mengingat-ingat kesalahan orang lain. Kalau saudara menendam, saudara mengingat-ingat kesalahan orang lain, Tuhan tidak akan pernah percayakan berkat kepada saudara. Karena Tuhan akan tahu apa yang sudah diberikan kepada saudara, itu akan kau pakai untuk membalaskan dendammu, membalaskan sesuatu yang kepada yang kau sudah sukai. Yang ketiga, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, coba dibaca ayat yang ke-13-15. Firman Tuhan berkata seperti ini, ayat yang ke-15 saja. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Ayat ke-16. Kemudian berkatalah ia, "Beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit." Maka Elisa berkata, "Jemput bagiku pemetik kecapi." Jadi sewaktu dijemput pemetik kecapi dan pemain kecapi bermain kecapi, ada pujian, saudaraku. Nah, sewaktu ada pujian, kata firman Tuhan, maka mulailah Tuhan berbicara. Jadi waktu pujian itu dinaikkan, maka di sana Tuhan turun. Tuhan mulai berbicara setelah kita memuji Tuhan. Sebelum ada pujian tidak ada Tuhan berbicara. Sewaktu mereka mencari Tuhan juga tidak ada Tuhan berbicara. Tetapi Tuhan berbicara dan mulai berbicara sewaktu ada pujian. Itu Elisa. Dia tahu hukum ini. Seberapa banyak kita memuji Tuhan, semakin sedikit saudara memuji Tuhan, semakin sedikit Tuhan berbicara kepada saudara. Semakin banyak kita memuji Tuhan, semakin banyak Tuhan berbicara kepada kita. Memuji Tuhan bukan bernyanyi-nyanyi saja, tapi memuji Tuhan maksud saya saat ini adalah suatu hidup yang benar-benar melakukan segala sesuatu untuk membuat nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan. Itu maksud saya memuji Tuhan. Tapi sepanjang hidup kita yang membuat Tuhan dipermalukan, yang membuat Tuhan menjadi sesuatu yang tidak baik oleh hidupmu, pekerjaanmu, pikirmu,
segala sesuatu yang kau kerjakan membuat nama Tuhan menjadi dipermalukan, Tuhan di sana tidak akan berbicara. Ingat saja itu. Sebanyak mungkin kita berbicara kepada Tuhan, memuji-muji Tuhan, maka saat itulah Tuhan berbicara. Tapi kalau saudara tidak memuji Tuhan, di sana Tuhan tidak akan berbicara. Sehingga Elisa tahu orang ini meminta petunjuk Tuhan. Saya harus menyampaikan isi hati Tuhan. Bagaimana saya harus menyampaikan perkataan-perkataan Tuhan? Maka dia harus memulai dengan memuji Tuhan. Makanya Elisa berkata, cari bajiku, panggil bagiku pemetik kecapi. Itu sebabnya hidup kita ini harus penuh dengan pujian, penyembahan kepada Tuhan. Amin. Harus penuh. Saudaraku yang kekasih, kemarin saya sudah terangkan tentang musik pujian penyembahan, dan itu hanya sedikit saja. Dan saya jujur saja agak merasa kok tidak ada yang banyak yang datang. Saudara, untuk mengajarkan itu diperlukan sekitar 12 pertemuan di ruang kuliah. Dan harus bayar. Kalau sudah sampai 2 SKS, tanya orang-orang kuliah, kamu pengen berkuliah bi? Berapa harus bayar? Kalau 2 SKS, tapi tidak ada yang datang. Free. Apalagi yang pemuji-pemuji ini, singer-singer ini tidak datang, aku dilawati saja. Dimananya orang ini? Itu sebabnya dalam setiap kita memuji-muji Tuhan itu, memuji Tuhan, pola hidup kita, dan menyanyi naikkan pujian, itu daripada apa yang sudah kita miliki, pola hidup memuji Tuhan, itu akan terejawantahkan lewat nyanyian-nyanyian memuji Tuhan. Sama dengan waktu kita bersuka cita, maka saya tertawa, terbahak karena sukacita, karena hatiku diliputi sukacita. Tapi tidak semua tertawa oleh karena sukacita, tapi ekspresi sukacita yang terlihat di depan itu oleh karena dia dalam ini ada sukacita. Maka demikian juga waktu hidup saudara penuh dengan sesuatu yang baik tentang Tuhan, maka ekspresi yang terlihat, didengar, dilihat oleh orang lain lewat nyanyian pujian kita kepada Tuhan. Dan kalau hidup saudara hidup yang penuh dengan pujian Tuhan, oh saudaraku, Tuhan akan berbicara. Kita tidak lagi berkata, Tuhan, Kau di mana? Tuhan, Kau di mana? Tuhan, Kau di mana? Aku berdoa, Engkau tidak mendengar. Aku memohon, Engkau tidak jawab. Simpel saja. Sewaktu kita memuji Tuhan, Tuhan akan berbicara. Saya berkali-kali mendapatkan inspirasi khotbah saat saya bernyanyi, mendapatkan satu kekuatan iman saat saya bernyanyi, atau saya mendengarkan pujian. Berkali-kali. Oleh sebab itu saudaraku, Elisa tahu konsep ini. Maka Elisa memanggil yang namanya pemetik kecapi. Dan sewaktu pemetik kecapi itu, maka firman Tuhan, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia, dan Tuhan mulai berbicara, dan Tuhan sampaikan isi hatinya, dan Tuhan sampaikan strategi-strategi untuk mereka. Dan Tuhan berkata, buat parit, sebelah sini, buat parit. Adakah saudara saat masalah datang, saudara memuji Tuhan? Atau sebaliknya saat masalah datang, saudara menangis, kesal, marah, lempar sana sini, dan gue buktiku soal DP. Saudara yang kasih, kita harus bertobat. Kita harus buat di atas hidup kita. Dan kalau lagi kita ada persoalan masalah dalam segala aspek hidup kita, maka satu-satu jalan adalah supaya Tuhan berbicara. Maka mulailah naikkan pujian kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mulai naikkan pujian.
Setiap pujian-pujian yang kau nyanyikan itu sebenarnya itu dari pola hidup yang sungguh-sungguh memuji Tuhan, menyenangkan Tuhan. Gak usah dulu, gak usah sekarang, dulu. Saya selalu bikin tulisan, kirim surat sama istri. Dulu masih pacaran kami, dan ternyata surat-surat itu di file oleh istri sampai berlempar-lempar. Dan itulah alatnya terus yang selalu dibuka-buka anak-anak ini. Saya selalu bilang memang, ya manis apa segala macam, cantik segala macam. Saya bilang begitu bukan karena saya butuh duit. Tahu ya butuh duit, bagat duit ini. Enggak, memang dari dalam hati kita. Karena memang ya kita kan cantik. Ya karena kita manis. Sehingga keluar, tidak diajar-ajari, tidak datang mamaku berkata tulis mah sono. Enggak. Karena pergaulan kita, perbicaraan kita, komunikasi kita kok nyambung. Sehingga waktu kita LDR jauh-jauhan itu lancar itu. Firman Tuhan dimasukkan sedikit-sedikit lah, masukkan lagi ya kata-kata gombal, masukkan semua 1 lembar 2 lembar bahkan mungkin. Saya buat kertas-kertas yang harum itu loh, yang dibeli selembar sekian rupiah. Isinya pun semua kata-kata yang manis. Kenapa? Apakah pacar kita suka dengan itu? Ya suka lah. Masa gak suka? Coba kalau seumpamanya sekarang belum ada HP ini, baik baju kertas kurami, tulis matusi di pisau. Itu hasil daulina lagu harotas mome harotas kertas kurang tuh. Ada bumbu maka teo. Coba kita buat begitu. Tapi kita isi, kita buat kertasnya. Itulah namanya memuji Tuhan. Menggambarkan kita akrab dengan Tuhan, menggambarkan kita mengasihi Tuhan, menggambarkan Tuhan sudah tolong kita, menggambarkan Tuhan sudah bela kita, menggambarkan Tuhan sudah pelihara kita. Dan wajar kita berikan pujian bagi Tuhan. Nah, wajar kita bernyanyi-nyanyi tentang kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan, keagungan Tuhan. Dan saat itulah maka ada satu koneksi antara kita dengan Tuhan, antara kita dengan Tuhan. Dan waktu kita memuji Tuhan, maka Allah berbicara. Waktu kita memuji Tuhan, ada komunikasi verbal, ada komunikasi antara saya dengan Tuhan, Tuhan dengan saya. Tuhan juga tidak mau monolog. Itu yang ketiga. Yang keempat, coba dibaca ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20. Keesokan harinya, ketika orang mempersembahkan korban, datanglah dengan tiba-tiba air dari Edom, lalu penuhlah negeri itu dengan air. Alkitab katakan, keesokan harinya ketika orang mempersembahkan korban, datanglah dengan tiba-tiba air dari arah Edom, lalu penuhlah negeri itu dengan air. Persoalan ketiga raja ini adalah masalah air. Amin. Karena mereka berjalan selama 7 hari dan mereka tidak menemukan air, maka orang berpikir, oh, panik kotak doon. Kalau begini sama aja Tuhan menyerahkan ketiga raja ini untuk Moab. Sebenarnya Moab itu sepele sebenarnya. Kalau kita mau hitung-hitungan secara kekuatan, jangankan ikut Yosafat, jangankan ikut Edom, zaman Ahab, Raja Moab itu tunduk kasih upeti. Artinya karena mereka merasa lebih lemah daripada kerajaan Israel. Tetapi karena mereka tidak panggil Tuhan awalnya, mau bersekutu 3 raja, mau bersekutu 10 raja, jangan sangka. Makanya banyak orang sekarang ini, generasi-generasi strawberry ini, generasi-generasi yang kelihatan menarik, kinclong, putih, merah, merona. Tahu-tahu generasi yang lembek. Nah, kalau kita umpamanya mengandalkan si A, mengandalkan si B, bertemu 10 orang, bertemu 20 orang,
Bisa jadi orang-orang yang bertemu 10 orang pun tidak memberikan solusi, malah bikin kacau. Saudara pernah ingat yang namanya Ayub? Sewaktu dia punya masalah, datang si Bildad untuk memberikan nasihat sebenarnya supaya kuat si Ayub ini. Dia omong-omongin, oh enggak lah, kau yang salah itu Ayub, hanya kau bandel, kau memang kau begini-begini. Apa gila kau? Kata si Ayub. Datang lagi satu namanya Elifas, datang lagi yang namanya satu. Ketiga-tiga orang ini adalah sahabat-sahabatnya, tentu datang untuk memberikan solusi. Tetapi sewaktu dia berikan solusi, bukan solusi yang diterima oleh Ayub, malah kesal. Sampai-sampai Ayub berkata, kau seluruh pembohong, omong kosong, omongan kalian. Bukan malah semakin enak. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan berikan solusi, Tuhan berikan jawaban. Itu sebabnya Yoram, Yosafat, dan Raja Edom, waktu itu mereka berpikir, kita ini akan mati kalau seperti ini. Tidak ada air. Bagaimana kita kuat berperang? Bagaimana kuda-kuda kita tangkas berperang? Bagaimana prajurit-prajurit kita kuat berperang? Ini sudah 7 hari dan tidak ketemu air. Dan air itu yang mereka cari-cari itu, mereka dapatkan sewaktu apa? Sewaktu mereka menyembah Tuhan, sewaktu mereka memberikan korban persembahan. Itulah keesokan harinya ketika orang mempersembahkan korban, datanglah dengan tiba-tiba air dari Edom. Kenapa dikatakan datang tiba-tiba? Karena nggak tahu dari mana. Tidak tahu dari mana sehingga datang tiba-tiba. Tidak ada hujan, tidak ini. Kan itu kalau istilah tiba-tiba. Tidak ada hujan, tidak ada petir, terus datang tiba-tiba. Itu namanya tiba-tiba. Mulus nadero ngapinir mang tiba-tiba. Na pura-pura lebe. Sok mau tahu kamer gua asik di lubang. Tapi nggak sadar dengan sanjangan nabiner. Itu bukan tiba-tiba. Jadi kalau perbuatan Tuhan itu konteksnya tiba-tiba dalam pengertian sesuatu yang kita tidak tahu dari mana, yang tidak pernah kita pikir-pikirkan, yang tidak kita angan-angankan. Habis teruk. Ada langsung kesaksian doang. Kesaksian doang soal itu. Tuhan, jangan permalukan kami. Mau bayar utang besok. Sudah datang penagih. Tuhan, tolong. Pagi ini Tuhan harus ada uang. Bulan amin di mana? Jam tungawat pagi. Terbang malu. Kotek. Haleluya. Ini jawaban Tuhan. Itu butuh malu. Ijul tu pasar. Dibayar mau utang naik. Kata dia jawaban tuh Tuhan. Tahu-tahu pagi-pagi jam-jam 7 jam 8 datang yang punya rumah cari-cari. Ayo beri kue dah manuku. Sono Pak. Ayo dulu. Bukan seperti itu. Pengikut kita juga bersaksi. Anak saya sama nentong bilang. Cara Tuhan bukan sampai membuat orang menjadi marah atau dengan cara yang salah, tapi cara Tuhan itu pasti datang tiba-tiba. Air yang memberikan solusi atas masalah mereka. Itulah yang mereka pikirkan, itulah yang mereka tunggu-tunggu, itulah yang mereka harapkan. Dan 7 hari 7 malam mereka berjalan tidak menemukan. Tetapi sewaktu mereka memberikan korban, mungkin mereka berkata, "Oh, dong menebekku." Mungkin mereka berkata, "Cuma ini punya aku Tuhan." Kok banget. Sama seperti dari sahabat. Datang Elia, nak, coba dulu bikin bagiku sepotong roti. Inang ini berkata, dari sahabat ini berkata, sepotong roti. Ya memang ini tinggal Amang yang sepotong roti ini. Ya kalau ku buatin sepotong roti ini untuk saya, untuk anakku, besok gak lagi mati kami. Gak ada sisa, gak ada yang lain.
Dia berkata, udah nggak apa-apa, buat aja dulu buat saya. Kalau janda di Sarba memikirkan logika, hukum matematika di luar hukum Tuhan, dia kan akan berkata, enak banget Bapak, si itu menjadi sehat, kami yang mati. Dibandingkan kami mati, mendinglah kau mati. Suami kagak, tetangga kagak, terus sama-sama mendukung lihat jual cumulu. Ya enggak lah. Nah, suruh nombor berikan dulu. Nah, sebelah sama toko. Kan itu yang selalu kita pikirkan. Itu yang ada di benak kita. Tetapi Tuhan berkata, waktu mereka mempersembahkan korban, tidak ada pengampunan tanpa pertumpahan darah. Itu kata firman Tuhan. Berarti tidak ada yang namanya jawaban doa tanpa ada yang kita buat korban. Itu sebabnya pilihan-pilihan kita ini. Kita memuji Tuhan pertama, kita menyembah Tuhan, kita bikin korban persembahan kita, dengarkan firman Tuhan. Ini semua liturgi-liturgi yang dari zaman purbakala, zamannya Adam sampai sekarang. Dan itu update. Kan zaman Adam kan begitu. Makanya dimulai oleh Tuhan. Sewaktu mereka berdosa, mereka memulai memberikan persembahan, maka Tuhan berkata, maka diambilnyalah satu ternak, maka kulit daripada ternak itu, maka itu membalut daripada kecelanjangan daripada Adam dan Hawa. Ternak yang apa? Korban dibuat. Kita ini memang suka berdagang sama Tuhan. Pertama suka berdagang karena mungkin dari kampung saudara suka memancing. Apa hubungannya Pak Pendeta memancing dan berdagang dengan kaitan firman Tuhan? Lah iyalah, saudara bikin cacing sedikit untuk mendapatkan nabunyan molobui ikan luba-luba so belga. Umpanmu cacing segini, tapi pemikiranmu kemas na belgemanya naso. Cara cacing ini pengol khori. Tadaru jauh masih gurih. Teripong lo cacing netong. Pakai boring mau di. Itu namanya transaksional. Beribadah bukan transaksional abang. Kita matu di gereja mereka, kasih pasus-pasus token. Itu transaksional. Beribadah masalah hati, amin. Masalah hati, masalah iman. Makanya setiap orang yang memberikan korban persembahan itu masalah imannya. Hadison. Kalau memang imanmu hidup, kalau memang imanmu berbicara, kalau imanmu ada, itu sebabnya sewaktu diberikan persembahan korban itu, maka datanglah dengan tiba-tiba air dari Edom, lalu penuhlah negeri itu dengan air. Dan setelah engkau baca seterusnya, maka lewat air itulah kata firman Tuhan, maka Raja Moab melihat, maka di air itu merah, dan dianggap Raja Moab bahwa Raja Israel dan sekutu-sekutunya sudah bunuh-bunuhan, maka kita kejar mereka ke atas. Ternyata sewaktu mereka kejar sampai ke Israel kata firman Tuhan, maka di sana orang Israel sudah menunggu dan dibinasakanlah seluruhnya musuhnya itu. Itu sebabnya apa persoalanmu sekarang Bapak Ibu dan saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus. 4 perkara ini jangan kau tinggalkan. Yang pertama, setiap ada masalah persoalan, pertama cari Tuhan, amin. Yang kedua, jangan mengingat-ingat kesalahan orang lain. Jangan mendendam. Yang ketiga, naikkan selalu pujian kepada Tuhan. Naikkan selalu pujianmu kepada Tuhan. Walaupun mungkin tidak ada lagi beras di rumah, walau mungkin tabunganmu sudah habis, tetap jangan berhenti memuji Tuhan. Dan yang keempat adalah berikan persembahanmu kepada Tuhan. Mungkin waktumu, tenagamu, mungkin juga isi dompetmu, mungkin juga apa yang Tuhan mau, lewat apa yang saudara harus kerjakan untuk pekerjaan Tuhan. Maka saat kita memberikan korban kata firman Tuhan, maka jawaban dari doa-doa kita itu akan kita terima secara tiba-tiba, yang kita tidak tahu dari mana. Mungkin juga dari tetangga, mungkin juga dari orang jauh luar, mungkin juga dari saudara, mungkin juga ketemu di dalam, mungkin juga saya nggak tahu.
Saya akan tutup khotbah saya dengan satu kesaksian. Tahun 96, saat orang tua saya meninggal di Jakarta. Waktu itu gereja berkata, penginjil kami, waktu saya masih penginjil, dari gereja sudah ada peti, sudah juga ambulans. Jadi biarlah keluar dari gereja. Kalau penguburan di Tegalaru saja, katanya Tegalaru Jakarta Barat, Cengkareng. Saya bilang tidak, harus ke kampung. Karena saya punya komitmen dengan Tuhan. Saya berbicara dengan Tuhan. Orang datang, pendeta datang, sintua datang. Saya ingat betul itu. Mereka-mereka yang sudah almarhum. Pendeta Gelumbang Sibolon, sintua Rumah Pea yang sudah meninggal, guru Rumah Pea, berkata kepada saya, kan mari bertama matian penginjil kami. Saya bilang, ini bukan masalah soal maribarnya, ini masalah komitmen. Saudaraku, kita mencari pertolongan. Mungkin kita punya saudara di Cibubur ini, orang yang kita anggap kaya. Waktu kita minta, dia bilang, uangku dilikuidasi di bank. Kita minta kepada saudara, hanya ada segini. Kita jual ini, tidak ada bisa untuk bayar. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, orang sudah merahara, sudah mulai pulang satu persatu, sudah sampai jam tengah 10, masalah jam 10 itu. Saya kembali ke belakang, saudaraku berdoa. Ada kamar. Saya bilang, Tuhan, bagianku sudah kulakukan, bagianmu yang belum kau lakukan. Saya berani ngomong seperti itu. Karena saya memang mendedikasikan diri saya untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan Tuhan. Tidak ada ya, rekening tidak ada. Pekerjaan pun saya sengaja cari pekerjaan yang tidak ada. Bisa Sabtu Minggu. Makanya sewaktu mama saya meninggal, otomatis tidak ada uang. Uang abang-abang saya pun nggak ada karena belum bekerja. Bapak guru dia cuma supir tembak. Saudara aku yang kasih. Waktu jam tengah 10 atau jam 10 saya berdoa, ada sedikit bilik mayat masih di situ. Tuhan, bagianku sudah saya kerjakan, tinggal bagianmu. Lakukan bagianmu, saya bilang. Karena mama harus pulang kampung, tidak boleh tidak. Saya sudah mulai emosi memang. Karena tetangga sudah bilang, nggak boleh larut-larut malam di sini, di perantauan ini, RT 5, tidak boleh sampai besok. Cepat tuntaskan. Di mana? Kalau di kampungnya kami nggak tahu apa-apa ya. Akhirnya setelah selesai saya berdoa, saya kembali menghadapi Tuhan. Saya berpikir gimana caranya ini. Sudah kita coba A, B, C, D. Datu ada warga Sinaga. Jujur saya nggak kenal. Dan bertanya, emang berapa klien yang mau berangkat? Kalau boleh aku semua, aku bilang. Berapa orang? 5 orang yang hidup. 1 bangkai. Saya, abang-abang saya, adik saya, anak bapak muda, yang guru Siregar yang di Simpuk, tante saya yang sudah meninggal tahun 2016, sama bangkai. Langsung dia telepon hubungi Garuda hubungi. Ketemulah 3 Mandala. Maskapai Mandala, dulu masih ada Mandala. 2 Borak. 2 orang di Borak, 3 di Mandala, dan saya di Mandala beserta abang-abang saya ini. Dan bangkai di bawah. Sudah aku saya pikir-pikir, saya nggak kenal Sinaga ini, jujur saja. Ternyata Sinaga ini berumah juntang, sekampung dengan kami, tetapi usianya sudah jauh lebih tua dari kami.
Makanya dia bangsa ini. Itu sebabnya bukan karena saudara, bukan, tapi karena saya percaya itu suatu kuasa Tuhan bekerja. Makanya datang tiba-tiba. Itu sebabnya Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus Kristus. Lakukan saja firman Tuhan ini. Saat saudara melakukan firman Tuhan ini, dari apa yang tidak pernah kau pikirkan, kata firman Tuhan, apa yang tidak pernah kau kecam, apa yang tidak pernah timbul di dalam hatimu, itu yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya dan berharap kepada Dia. Puji Tuhan, puji Tuhan. Imani firman Tuhan ini. Saya imani, saya kerjakan. Saudara imani, kerjakan. Saat kita imani dan kita kerjakan, kita akan melihat pertolongan Tuhan kepada kita. Puji Tuhan. Itu makin terpilih. Kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu.